hingga malam ini sudah ada 8 orang wanita yang melaporkan dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Gatot Brajamusti. Dan berikut liputan kami. Iya, dia orangnya baik. Dia itu kayak gimana ya? Kayak dia tuh menampilkan saya tuh orang tua yang baik kayak gitu. Dan agamais banget. Mas saya kambuh, terus dia dia ngasih saya obatnya itu bentuknya kayak shisha yang namanya aspat. Ternyata setelah saya tahu itu ternyata itu sabu-sabu, dan di situ dia nyuruh saya belajar gimana caranya pakai aspat itu. Satu persatu korban Gatot Brajamusti buka suara. Mereka bicara tentang kebejatan sang guru. Ya, Gatot Brajamusti memang dikenal sebagai seorang guru spiritual, terutama di kalangan artis. Terbuai ajarannya, banyak orang rela meninggalkan keluarganya untuk tinggal di padepokan sang guru selama bertahun-tahun. Nyatanya, A.A. Gatot, begitu sapaan sang guru, tidak sesuci kesan pertama orang yang berguru dengannya. Pasca penggerebekan pesta narkoba, kebejatan Gatot Brajamusti pun terungkap. A.A. Gatot pun diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang. Kalau kamu tidak ngeresmiin berarti kamu pedagang anak-anak dong. Anak saya mau dijadiin dagangan orang. Iya kan? Kalau kamu nggak tanggung jawab terus kamu ngasih siapa nih anak saya sampai hamil? Tampaknya murid-murid pun terpukau dengan karisma sang guru sehingga banyak murid yang tidak sadar telah dilecehkan. Selain narkoba dan pelecehan seksual, entah lembah hitam apa lagi yang akan terkuak dari sang guru. Ya, pemirsa, itulah pengakuan dari 8 orang yang mengaku sebagai korban dugaan pemerkosaan dilakukan oleh Gatot Brajamusti, dan kami akan membahasnya bersama 4 orang tamu saya malam hari ini. Yang paling kanan adalah Kombes Polisi Awi Setiono, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Awi. Selamat malam Mas Arya. Ada Bu Elsa Syarif, kuasa hukum dari 8 orang korban yang telah melaporkan kasusnya ke polisi. Selamat malam Bu Elsa. Selamat malam. Barensi Milano, salah seorang yang pernah sekitar 2 tahun ya Mbak ya, berada di rumah Gatot Brajamusti di Sukabumi, Jawa Barat. Selamat malam Mbak Rensi. Dan Mas Hendra Agus Susanto, kuasa hukum dari Gatot Brajamusti. Selamat malam Mas Hendra. Dan di ujung telepon sudah ada Deden Bagaskara, seorang sahabat dari Gatot Brajamusti yang karena saking dekatnya sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga Gatot Brajamusti. Selamat malam Kang Deden. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendra, Ibu Elsa, Mbak Rensi, juga Pak Awi. Baik, saya ke Pak Awi dulu. Pak Awi, 8 orang korban telah melapor ke Polri, ke polisi. Sejauh ini perkembangannya seperti apa Pak? Baru 1 yang lapor ya. Baru 1 yang lapor? Lapor dan memang dengan inisial C? Iya betul. Ya kita berharap kalau memang ada korban-korban yang lain, memang kami mendengarkan itu. Namun demikian tetap kita tunggu ya. Apapun yang terjadi, karena kita memang lagi mencari, mengkonstruksikan kasus yang terakhir ini ya, terkait dengan tuduhan pemerkosaan dan persetubuhan ya anak di bawah umur. Tentunya nanti semakin banyak korban, semakin banyak saksi, itu yang kita harapkan ya. Nanti kita bisa saling kita jadikan saksi mahkota dalam pemeriksaan. Artinya C sudah di BAP oleh polisi, sudah. Tinggal polisi akan memperjelaskan lagi, mendalami lagi. Ya. Kita memang sudah berjalan kemarin seperti cerita ke belakang ya, kejadian-kejadian yang lalu di mana tempatnya itu kita sudah dalami. Tentunya ke depan kan terkait dengan kasus ini kan sudah lahir seorang anak ya. Nanti tentunya kita juga akan visum, kemudian kita juga tes DNA, dan tentunya ya tadi dengan saksi-saksi yang korban-korban yang lain ya, tentunya itu juga menjadikan memperkuat kasus ini. Baik, saya ke Bung Deden Bagaskara dulu. Kang Deden, apakah benar Gatot Brajamusti telah memperkosa sejumlah wanita, bahkan di antara mereka ada yang masih berstatus sebagai anak-anak ketika peristiwa itu berlangsung? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu sedikit diluruskan mengenai informasinya, bahwa sebetulnya posisi saya adalah sebagai kawan atau bisa dikatakan sahabat.
Nah, persoalannya adalah sejauh ini saya tidak mengetahui masalah hal ihwal persoalan indikasi kedekatan beliau dengan beberapa wanita. Karena secara jujur, saya masuk ke lingkungan pribadi beliau itu sebatas masalah kinerja perfilman dan prospek dunia parvi ke depan. Artinya Anda tidak mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi di rumah atau yang disebut sebagai Padepokan di Cisaat Sukabumi? Tidak tahu sama sekali. Jadi saya hadir dan dekat beliau itu murni atas dasar masalah perkembangan misi dan visi ke depan masalah parvi. Itu Sebagai, yang pertama. baik, sebagai seorang sahabat, tentunya apa yang dibicarakan ketika bertemu dengan Gatot seharusnya tidak melulu bicara soal parvi, tentunya juga akan membahas masalah-masalah lainnya. Benar seperti itu? Tidak ada ya, tidak ada. Seperti yang tadi saya katakan, beliau itu jujur, memang kalau orang Sunda bilang someah ya. Someah itu ramah. Kemudian pribadinya memang ya simpatik. Nah, ada satu kesamaan dan persamaan masalah visi dan misi ke depan persoalan masalah parvi yang dianggap jujur oleh kacamata saya selama ini memang perkembangannya agak kurang begitu signifikan. Baik. Nah, berawal dari situlah muncul kedekatan saya dengan beliau, persoalan masalah kinerja parvi. Dan tidak pernah ada sedikit pun menyinggung apa yang dilakukan di Padepokan maupun apa yang telah terjadi dengan Reza, dengan Elma Tiana dan lain sebagainya? Sepengetahuan kacamata saya selama kedekatan saya dengan beliau yang mungkin kalau bisa dihitung kurun waktu belum cukup lama, itu tidak ada sesuatu masalah keganjilan. Selalu melulu yang kita bicarakan masalah program kerja, visi, misi, kemudian prospek ke depan, apa langkah-langkah yang harus kita benahi. Sudah berapa lama Anda mengenal Gatot Brajamusti, Kang Deden? Saya mengenal beliau belum begitu lama, jujur, tetapi atas dasar kesamaan visi dan misi itu, jadi terjalin sebuah ikatan emosional. Oh, kemungkinan beliau ini yang pantas untuk mengusung perkembangan parvi ke depan. Baik, jadi kurang lebih sekitar 1 tahunan lah. Baik, di sini ada Rensi Milano yang juga pernah datang ke Padepokan di Sukabumi. Mbak Rensi, Anda pernah mengenal Deden yang saat ini sedang berbicara dengan kita semua malam hari ini? Enggak, saya nggak tahu. Deden Bagaskara tidak pernah mengenal nama itu? Enggak. Sebelumnya tidak pernah? Nah, karena saya kan memang dalam 9 tahun adik saya ke sana, saya sudah tidak pernah mengetahui teman-temannya AA lagi. Siapa-siapa aja. Karena memang benar-benar saya tidak mau tahu dan putus hubungan waktu itu. Baik. Kang Deden, ketika Anda sebagai seorang yang juga terlibat di dalam parvi, apakah Anda mengenal sosok Reza Artamevia? Saya mengenal hanya sebatas persoalan, yaitu tadi program kerja, visi dan misi perkembangan parvi ke depannya. Baik, Nah, pertanyaan publik juga adalah yang harus diklarifikasi malam hari ini adalah dari mana Gatot bisa memperoleh kekayaannya? Karena selama ini publik hanya mengenal dia sebagai seorang guru spiritual saja. Secara jujur, secara pribadi saya kurang paham dan mungkin bisa dikatakan kurang etis ya. Ketika saya masuk ke lingkungan beliau yang tadinya orientasinya masalah kinerja parvi, kemudian lantas saya menanyakan masalah keadaan, keberadaan, kepemilikan dan segala macamnya, itu saya pikirkan masalah privasi mungkin ya. Baik. Masalah prerogatif seseorang, betul. Baik, Jadi Kang saya Deden. kurang paham, kurang tahu, betul. Baik, Kang Deden, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami malam hari ini di Talk to iNews. Selamat malam. Ya, siap. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rensi, kita kembali kepada pokok persoalan yang mau kita bahas malam hari ini adalah dugaan pemerkosaan. Anda pernah mengatakan pernah melihat sejumlah ABG di bawah Gatot ke Padepokan, benar seperti itu? Saya bukan melihatnya di Padepokan ya, karena waktu di Padepokan, waktu saya udah nggak ke sana itu, saya melihatnya waktu itu dalam acara parvi yang pertama kali. Itu tahun berapa? Berarti 5 tahun lalu ya. Ini kan yang kedua, periode pertama. Itu acaranya berlangsung di? Di gedung parvi di Kuningan. Oke. Terus pernah waktu itu ulang tahun adik saya, apa di rumah adik saya itu dia datang. Di rumah Elma Tiana maksudnya? Rame-rame itu banyak sekali perempuan-perempuan yang datang ke sana. Anda tidak mempertanyakan siapa-siapa saja perempuan-perempuan itu?
Enggak, saya nggak pernah mau tahu urusan dia lagi waktu itu. Memang kondisi saya tuh udah bener-bener udah nggak mau gitu. Jadi saya cuma lihat aja, oh ini banyak teman-teman ceweknya gitu. dibanding Adakah cowok. sesuatu yang janggal dari penglihatan Anda ketika seorang Gatot Brajamusti membawa sejumlah wanita ke lokasi-lokasi seperti itu? Saya nggak ngeliat keganjalan ya, karena mereka ya biasa-biasa aja. Ya datang bertamu gitu. Jadi setiap ada acara AA berapa kali saya sempat hadir juga ngikut. Ya selalu ada mereka-mereka itu. Berapa usia mereka ketika itu Ya kira-kira? kayaknya masih kecil-kecil banget. Di bawah 18? Ada. Karena ABG banget sih, ya nggak ada yang seumur-umur tua ya yang dibawa. ABG itu terlihat dari selain dari wajah mungkin dari Badannya, penampilannya. penampilannya anak-anak sekali gitu. Masih muda banget, belia banget. Oke, Mas Hendra, apakah Anda sudah membicarakan dugaan pemerkosaan ini kepada klien Anda, Gatot Brajamusti? Waktu hari Jumat, Jumat kami datang ke Polres gitu ya. Saya sengaja membuka apa yang ada di ponsel saya gitu kan. Nah, terus, kenal ini nggak? Apa yang Anda tunjukkan ketika itu? Foto. Foto siapa? Fotonya inisial C ya. Oke. Ya, jadi kan di situ ada yang blur, ya ada yang memang jelas gitu ya. Saya tunjukkan, kenal ini nggak? Saya bilang gitu kan. Siapa ini? Nah gitu. Karena keterangan yang kami peroleh dari AA itu, Citra itu saat itu masih kecil, dititipkan orang tuanya gitu kan. Usianya kurang lebih ya sekitar 16 tahun. Kalau Gatot ternyata masih ingat dititipkan, artinya dia mengenal dong siapa sosok yang Anda tunjukkan fotonya? Bukan mengenal secara detail ya, dalam artian banyak orang tua yang mungkin, maaf kata ya, ada yang kurang mampu ataupun entah karena padepokan itu memang dipandang dari masyarakat itu baik dan bagus, makanya banyak dari masyarakat yang sekitarnya situ ada yang datang dengan sendirinya atau dengan orang tuanya. Artinya Gatot ketika itu mengatakan justru mereka, orang tua itu yang menitipkan anak-anak mereka ke padepokan, seperti itu? Tidak semuanya. Ada yang datang sendiri, ada yang memang dititipkan dari orang tuanya. Apa yang terjadi di padepokan tersebut dengan anak-anak itu? Ya sewajarnya padepokan Islam begitulah ya. Jadi secara semuanya saya nggak tahu ya. Cuma karena yang jelas padepokan identik dengan hal-hal yang berbau Islam. Oke, Gitu ya. Mbak Rensi, Anda pernah 2 tahun di sana, benarkah berbau Islam di sana di padepokan itu kegiatannya? Nggak ada. Tidak ada sama sekali atau Tidak ada sama sekali. Waktu saya ke sana pertama kali tidak ada sama sekali. apa yang terjadi di padepokan itu yang menurut yang ketika itu Anda saksikan? Saya melihat dia memakai aspat, dia nggak tidur, kita hanya nyanyi-nyanyi, lihat dia main biliar. Karena saya berpikir kok ini orang nggak tidur-tidur, udah sampai pagi gitu, malah saya tertidur duluan gitu kan ya. Ya keseharian hanya seperti itu yang saya tahu ya. Dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama. Nggak ada. Bu Elsa, komentar Anda dengan pernyataan dari kuasa hukum Gatot tadi seperti apa? Ya, saya bukan soal 8 orang ini yang datang ke saya, dan saya juga menanyakan mereka satu persatu terpisah, Ya. supaya jangan saling mempengaruhi. Dan ternyata mereka itu banyak sekali di dalam kelompok itu dan saling mengenal. Termasuk yang inisial C yang telah melapor ke polisi ya? Ya, mereka saling mengenal, mereka terbagi-bagi ya. Wah, itu waktu itu mainnya sama ini, kelompok ini mainnya ini. Jadi saya lihat memang sangat banyak perempuan-perempuan yang Benarkah- masih di bawah umur itu di sana. Benarkah mereka sengaja dititipkan oleh orang tua mereka ke padepokan itu? Kalau untuk yang C ini, justru dia tidak pernah lapor ke Orang orang tuanya? tuanya. Justru waktu sempat 1 minggu orang tuanya itu menahan dia, menjaga dia tidak boleh keluar kamar. Di situ dia ditelepon, tenang 1 minggu kamu bisa, yang penting sabar, 1 minggu kamu bisa keluar. Jadi seperti ada ilmu-ilmu. Berapa lama C gaibnya. akhirnya berada di padepokan itu? Cukup lama ya, dari umur 16 sampai mungkin sekitar 4 tahunan ya. Baik, nanti kita akan lebih dalam lagi. Dan yang lain-lainnya memberi keterangan yang sama kondisi-kondisinya. Dan sebelum ini, karena kan tentu masih ingat bahwa saya juga yang memperjuangkan Alia dan Zahwa untuk Ajima Said. Salah satu artis cukup terkenal juga sempat lari dari sana sekitar Tahun 2006-2008 ya? 2006-2008 ya. Sempat 1 tahun di sana. Dan juga memberikan keterangan yang sama seperti apa yang disampaikan 8 waktu orang dulu itu. saya pikir memang urusannya mungkin agama, urusannya jin-jin
dulu pikiran saya karena waktu itu Aji seolah-olah takut Ya. ke sana, seolah ada ilmu beneran gitu. Tapi waktu saya dengar dari orang yang kebetulan juga klien saya baru tahu di situ ada narkoba. Baik, nanti kita bahas lagi Bu Elsa. Iya. Dan pemirsa, seperti apa sesungguhnya duduk persoalan dugaan pemerkosaan yang terjadi di Padepokan Gatot Brajamusti di Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Talk to Agnes masih akan kembali sesaat lagi.